Saya singkat saja, supaya ukhuwah kita ini terjaga, supaya ukhuwah kita ini terjaga, itu sebenarnya apa sih resepnya? Ya, singkatnya saya ambil 5. Yang pertama itu adalah yang harus kita lakukan, kita harus menutup aib saudara kita. Kula lan panjenengan itu manusia. Yang tentunya namanya manusia kadang-kadang khilaf, punya salah. Yang tentunya namanya manusia itu tidak sempurna. Lah, cara seorang muslim yang kemudian akan memuliakan saudaranya dan memuliakan dirinya adalah jangan bongkar aib saudara kita. Ya, kadang-kadang kan kita hidup di dunia ini sewenang lah cerita kelek dulu deh. Iya kan? Kayak lengguan kadang-kadang ini gudikan, ya kan? Kayak gandeng-gandeng panuan, ya, mau macam-macam aibnya diceritakan, ya, itu. Padahal kata Nabi SAW, barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aib kita. Itu, ya, misalnya ketemu neng ladang, wong loro, terus kancane ora sholat, gak usah diumumkan yang desa. Pak Bonari gak sholat misalnya, gak perlu dinasehati dengan privat, kecuali aib itu dia lakukan, maksiat itu dia lakukan, dia terang-terangan dan dia pengaruhi orang lain untuk melakukan itu, maka panjenengan dosa kalau panjenengan diam saja. Ya, itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Memaafkan saudaranya seiman. Ya. Itu resepnya. Ya itu namanya juga di dunia. Kadang-kadang lo kalau petok kali panjenengan biasanya guyang-guyu, kok pas kui gak guyu, akhirnya prasangka buruk. Oh, Ustadz Yanto kayak sombong saiki, alih-alihnya loro, misalnya, ya itu. Ya. Padahal bisa jadi saya tidak senyum itu ketika mungkin ngomong lagi domeli bojone, ya, jajannya kurang, misalnya, ya kan. Biasa hari-hari ketemu Pak Desa senyum-senyum, ini kok Pak Desa ketemu wajahnya merah, salahku apa? Ya, bisa jadi Pak Desa mungkin di rumah lagi dimarahi istrinya, andaikan kan begitu, kan bisa jadi, ya kan? Karena memang wong wedok kan kalau mau pelajari bukunya sami nih Pak, ya, itu baru sabab, lah sementara nek ora sebab, ya, kan gitu, ya bisa jadi. Maka maafkan saudara kita, ya, itu kata Nabi SAW, ya, itu adalah ini pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis, ya. Ampunan Allah itu dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak menyentuhkan Allah dengan sesuatu kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Jadi orang yang menyimpan dendam, ya, itu kemudian pintu-pintu surganya ditutup, ya, kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW mengatakan tentang mereka orang yang masih punya dendam itu, kalau dia hari Senin dan hari Kamis itu, ini mau dibuka pintu surga enggak? Tunggu sampai mereka itu melakukan perbaikan, saling memaafkan, ya, itu. Yang ketiga, ini hanya 5, supaya ukhuwah kita terjaga itu adalah melepaskan kesulitan sesama muslim. Ya, jadi kalau ada tetangga kita, ada saudara kita yang kekurangan, anggap saja itu surga buat kita. Jangan malah dinyek, ya. Sudah nggak punya, dinyek pisan. Nuwemen jangan nyek. Pakde gadah yotro nyambut setunggal atus, mulano kerja. Ya kan sakit. Kalau bisa bantu, kalau tidak bisa bantu doakan. Ya, itu bantu. Karena barang siapa meringankan beban saudaranya di dunia, mengeluarkan dari kesulitan satu kali, Allah akan keluarkan kita kesulitan dari kesulitan kita di yaumil akhir kelak. Di dunia ini tidak ada yang sia-sia, di akhirat tidak ada yang sia-sia amal kita. Ya, itu. Panjenengan duit selawe, duit 100, duit 10, enek anak tonggo, mungkin
budal sekolah ora jajan, sampean wae itu loh, sampean kasih itu besar sekali pahalanya. Dan insya Allah sedekah, infak itu akan menjadi pintu-pintu terbukanya kesehatan dan Allah jaga keluarga kita. Ya, malah saran saya dulu, saya pernah sarankan kepada desa itu sedekah subuh. Ya, masyarakat Sialam ini dari 500 kakak itu kalau sedekahnya satu hari saja 1000, subuh itu sehari itu bisa ngumpulin 500.000 dana desa. Bayangkan kali 3 sebulan berapa? 15 juta. Ya, itu bisa membantu yang sakit, bisa membantu yang nggak punya beras, bisa membantu dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau buat saya memang dana tunai itu kalau memang kondisi yang tepat memang bagus ya. Kasihan kalau sudah tidak makan 3 hari suruh kerja dulu ya, nanti nggak makan gimana ceritanya. Ya, kasih saja. Dan insya Allah itu kebaikan. Kemudian yang ketiga, ya, yang keempat itu berbaik sangka kepada sesamamu muslim. Ya, jaga baik sangka itu, jangan prasangka buruk. Ya, tanggane di motor walah ngutang kuwi. Kan gitu. Ya. Tangganya beli sepeda listrik, walah kuwi gaya-gayaan kuwi. Kan gitu. Ya. Pokoknya uang paling enak di dunia itu orang prasangka baik terhadap saudaranya. Ya, prasangka baik terhadap saudaranya. Uang paling gak enak uripe itu orang yang prasangka buruk kepada saudaranya. Tonggone duwe kulkas dhek kademen. Ya kan? Itu. Beli kompor dhek sing panasan. Ya. Tuku lemah dhek malah kecil-kecil. Ya, sebelah bikin rumah malah edan. Kan gitu. Ya, pokoknya uang prasangka buruk iki gak enak-enake orang urip. Ya namanya juga prasangka buruk. Ya. Bener enggak? Itu. Karo wong medit, Pak. Iya kan? Wong medit itu juga loh, saking buruk-buruknya wong medit. Wong medit itu paling enggak suka berteman dengan orang medit. Ya, enten wong medit seneng karo wong medit? Gak enak, iya kan? Wong medit gak seneng karo wong medit. Mulane ya, insyaallah kula lan panjenengan semua di sini enggak ada yang medit ya. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau ingin ukhuwah kita terjaga itu doakan saudara kita. Kenapa? Karena doa buat kita terhadap saudara kita seiman itu doanya akan kembali kepada kita. Nah, ada doa yang terpenting menjadi ujian kelolaan panjenengan. Kalau ada orang punya utang sama Pak Desa, waktunya bayar gak bayar, malah delik, kira-kira Pak Desa doakan apa? Jelek. Ya. Padahal kalau didoakan dah mati ya mati tenan, malah kebayar. Ya, celoko tenan, utangnya gak kebayar, doanya kembali ke kita. Ya. Coba kalau ada saudara kita yang pinjam uang sama kita terus suruh lunas, didoakan apapun keadaannya, ya Allah, nanti di yaumil akhir dia akan dihisab. Berikanlah kemudahan rezeki sama dia, bukakan, murahkan hatinya agar dia bisa menyelesaikan. Lah enak, bener kan? Ya. Tapi ketika sama udah macam-macam pokoknya pisuan dan akar-akar, ya. Kira-kira pisue lo nambahi kurwawa, utang era kebayar, ya kan? Tonggone malah geting, penandi, ya, angkit. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina ma'al abrar. Ya Allah, ampuni kami, saudara-saudara kami yang lebih duluan beriman, dan jauhkan dari kami sifat saling dengki dan permusuhan. Itu. Ini doanya orang mukmin yang ikhlas. Ya. Oleh karena itu ya Bunda yang dimuliakan Allah SWT, ya, sekali lagi adalah Allah pertemukan kita di dunia ini bukan untuk kita permusuhan. Apalagi kita ini seiman. Inna akramakum indallahi atqakum, innal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara layaknya satu tubuh. Ya. Sana mau ngaji di sana, sana mau ngaji di sana, sholatnya juga di masjid yang sama. Nabi kita sama, Al-Quran kita sama.
ya. Terus nanti Tuhan kita sama. Terus lah kok arep bengkerengan, ya kan? Tujuan kita juga wa ma umiru liya'buduna mukhlisin nalahuddin. Tujuan kita semua adalah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diperintahkan Allah pada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpeganglah teguh kepada tali agama Allah, ya. Berpegang teguh pada tali agama Allah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa kalau kita umat Islam ini gontok-gontokan, nanti orang barat yang kafir itu yang ingin menghancurkan Islam tepuk tangan, ya. Itu kalau kemudian kita gontok-gontokan, terus siapa yang akan menjadi nolong kita di yaumil akhir? Bukankah kita sama-sama di majelis ini ada harapan yang indah? Bukan jajan, Pak, seberapa ini jajan, bukan tenar seberapa ini tenar, tapi harapan dari majelis yang seperti ini, kita tidak tahu siapa nanti di yaumil akhir yang akan dipanggil oleh Allah masuk surga duluan, dan siapa yang sulit untuk masuk surga. Maka ketika kita ikhlas bermajelis, hati kita menyatu untuk mentaati Allah, mencari berkahnya majelis, maka insya Allah di yaumil akhir kalau ada yang berat masuk surga, yang masuk surga duluan dia akan bersaksi kepada Allah, ya Allah, ini adalah Pak Rustam, kenapa belum bersama kami? Oh, dia kemudian main HP waktu Ustaz ceramah, tapi dia duduk sama-sama di majelis, ya Allah, ya. Karena dia main HP itu lagi kasih informasi sama istrinya, sebentar lagi saya akan pulang nih, ya. Karena itu tanggung jawab kita, Mbak Desa, kan gitu, ya. Itu semua kita akan saling panggil. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu nanti akan menjadi saksi bagi saudara yang lain. Menjadi saksi apa? Saksi bagi ketaatan saudaranya. Ditarik, Pak, ya, ditarik. Oh, ini Mas Sarpon, ayo. Oh, kayak baju saya tapi Mas Sarpon biar lugu-lugu yang majelis, ya. Itu kita juga berharap nanti kalau misalnya kayak Ali guru kita kemudian lebih dulu masuk surga, kita ingin ngalah berkah. Kiai Ali bisa menjadi saksi warga Cialam, saya suka majelisan, ya. Ayo kemudian sama-sama, karena majelis seperti ini luar biasa. Malaikat-malaikat itu mencari kerumunan yang seperti ini, sembari malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan rahmah, berikan ketenangan kepada orang-orang yang duduk dalam majelis ini, ya. Itu oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya harapan kita apa? Harapan kita adalah satu, melalui Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita manusia yang fitri, bersih, manusia fitrah. Siapa manusia fitrah? Manusia yang siap dan ikhlas menerima ketentuan Allah dan Rasulnya, yaitu akidah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah, ya. Itu. Dan mudah-mudahan melalui Ramadan kemarin Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan. Kalau ada ayah ibu kita yang lebih duluan dipanggil oleh Allah, ada warga kita, ada saudara kita yang lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan baginya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburannya sebagai bagian dari taman-taman surga. Jika kemudian ada saudara kita, ada warga kita yang sampai detik ini masih jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita doakan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya untuk kemudian kita bisa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada saudara kita, sahabat kita, ada masyarakat kita mungkin yang hari ini sedang sakit, kita doakan melalui keberkahan majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sakitnya sebagai kafarat baginya, dan Allah memberikan kesabaran kepadanya, Allah segera mengangkat penyakitnya. Jika ada saudara kita, masyarakat kita, mungkin adik kita, mungkin ayah ibu kita yang hari ini sedang dihimpit masalah, dihimpit kesulitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan kemudian jalan solusi dan kelapangan baginya.